Banyak cara sebuah bangsa dijajah. Dulu, mereka datang dengan meriam dan kapal perang. Kini, mereka datang dengan kata-kata manis dan perjanjian kerjasama. Dulu, tanah direbut dengan invasi. Kini, pikiran direbut lewat narasi. Seorang tokoh elit global pernah berbisik di sebuah forum ekonomi dunia, siapa yang menguasai makanan, akan mengendalikan manusia. Siapa yang menguasai pakan, akan mengendalikan industri. Dan siapa yang menguasai energi, akan mengendalikan negara. Tidak banyak yang menyadari bahwa masuknya Indonesia ke dalam koalisi makanan sekolah, atau School Meal Coalition bukanlah sebuah peristiwa spontan. Ia berjalan diam-diam, melalui jalur diplomasi teknis yang jauh dari sorotan publik. Prosesnya tidak pernah menjadi bahan perdebatan nasional. Ia masuk secara sistematis sejak tahun 2022. Dimulai dari Indonesia bergabung dengan koalisi global, dilanjutkan dengan kerjasama teknis bersama Program Pangan Dunia, WFP, lalu pilot proyek di NTT dan Papua dengan dalih menurunkan stunting. Kemudian, Bank Dunia dan UNICEF masuk dengan kerangka kebijakan, hingga akhirnya pada tahun 2024, agenda ini tiba-tiba menjadi program nasional. Di saat yang bersamaan, para investor dan vendor pangan global seperti Sodeso mulai melobi untuk mendapatkan kontrak logistik. Sebuah agenda yang dibungkus narasi kemanusiaan, kini siap menjadi program negara berskala raksasa. Ceritanya hampir selalu dimulai dengan kalimat yang tak seorang pun tega untuk membantahnya. Anak-anak lapar harus ditolong. Narasi tentang stunting, gizi buruk, dan kemiskinan digelar di mana-mana. Setelah simpati publik terkumpul, muncullah proposal intervensi. Para aktornya punya peran yang jelas. WFP datang dengan program makan sekolah. USAID datang dengan bantuan pangan darurat. Yayasan Filantropi Global datang dengan program fortifikasi nutrisi. Sementara Bank Dunia dan IMF masuk lewat rekomendasi kebijakan dan skema pendanaan. Formatnya selalu rapi. Pertama, bingkai moral dibangun. Kedua, proyek percontohan digelar. Ketiga, jika berhasil, proyek ini diperluas skalanya melalui hibah atau pinjaman, yang seringkali datang dengan syarat-syarat teknis. Apakah ini salah? Tidak otomatis. Banyak program ini benar-benar menyelamatkan anak-anak. Namun, disinilah kecermatan sebuah negara diuji. Di balik narasi luhur itu, selalu ada arsitektur pasar. Siapa yang akan memasok bahan bakunya? Siapa yang akan mengelola logistiknya? Dan standar dari siapa yang akan kita pakai? Begitu hati nurani publik terketuk, langkah berikutnya menyasar ruang paling strategis, dapur sekolah. Dari sinilah, agenda kemanusiaan mulai bergeser menjadi arsitektur pasar. Mula-mula, standar menu global didorong sebagai resep tunggal. Di atas kertas, tujuannya mulia, seragam, bergizi, dan terukur. Namun di lapangan, seragam seringkali berarti menyingkirkan pangan lokal. Sagu, jagung, umbi-umbian, dan lauk pauk khas daerah pelan-pelan tersisih oleh tabel nutrisi yang kaku. Langkah berikutnya adalah skala. Pemerintah didorong untuk menunjuk segelintir jaringan catering raksasa, yang seringkali terhubung dengan korporasi multinasional. Efisiensi dijanjikan, konsistensi dikampanyekan. Namun di baliknya, ekonomi desa meredup. Koperasi petani dan UMKM catering lokal kehilangan akses ke pasar yang seharusnya menjadi milik mereka. Pada titik inilah, kedaulatan pangan bisa berubah menjadi kedaulatan prosedur. Apa yang boleh dimasak, dari mana bahan bakunya dibeli, dan siapa yang boleh mengantarkannya. Program gizi secara tidak sengaja bisa mematikan ekonomi desa. Setelah dapur dikuasai, permainan bergeser ke medan yang sesungguhnya. Rantai pasok, dari hulu hingga hilir. Prinsipnya sederhana. Siapa yang memegang spesifikasi, dialah yang akan memegang pasar.
Polanya bekerja secara sistemik. Di hulu, ada benih dan bibit unggul dari korporasi global yang membuat petani bergantung. Lalu ada pupuk dan pestisida dengan formula impor. Kemudian di tengah, ada bahan pangan utama seperti gandum dan kedelai yang dipasok oleh segelintir trader raksasa dunia. Di hilir, ada standar pengolahan, logistik, hingga sertifikasi yang semuanya merujuk pada pedoman internasional. Tujuan akhirnya adalah sebuah ketergantungan sistemik. Negara menjadi sulit untuk menjalankan program pangannya sendiri tanpa suplai, jasa, dan sertifikasi dari jaringan korporasi global. Kedaulatan pangan yang sejati lahir dari desain kebijakan yang kuat, bukan sekadar slogan. Pada fase ini, bahasa bantuan sudah berubah menjadi aturan main. Negara tak lagi leluasa menentukan apa yang ditanam dan dibeli. Petani lokal tergeser oleh importir. Pasar domestik dikendalikan oleh harga internasional. Dan yang paling berbahaya, pangan bisa menjadi alat tekan geopolitik. Inilah strategi kolonialisme pangan modern. Mereka tidak datang dengan senjata. Mereka datang dengan proposal bantuan, spesifikasi teknis, dan kontrak logistik jangka panjang. Negara tidak dijajah dengan tentara, melainkan dengan gandum, bubur fortifikasi, dan prosedur audit dari luar negeri. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ada hal-hal yang tampak kecil, padahal disitulah letak kedaulatan sebuah bangsa diuji. Salah satunya adalah pertanyaan, siapa yang memberi makan anak-anak kita? Kerjasama internasional boleh datang, tapi aroma dapur bangsa ini tidak boleh berubah menjadi bau pesanan asing. Bantuan boleh diterima, tapi kehormatan tidak untuk dijual. Program makan sekolah yang benar tidak hanya mengenyangkan perut anak-anak. Ia harus menumbuhkan akar ekonomi di desa. Ia harus memuliakan para petani. Ia harus menjadikan tangan yang memberi makan adalah para ibu di dapur lokal, para nelayan kecil, dan UMKM di sekitar sekolah. Standar gizi nasional harus memberi ruang bagi sagu, jagung, ikan, dan hasil kebun kita sendiri. Karena kedaulatan bukanlah bendera yang dikibarkan setahun sekali. Kedaulatan adalah keputusan sehari-hari. Ia hadir saat kita memilih menanam benih lokal. Ia hidup saat pemerintah memilih membeli hasil panen petaninya sendiri. Pada akhirnya, ukuran kemajuan sejati adalah ketika sebuah bangsa mampu memberi makan anak-anaknya dari tanahnya sendiri, dengan tangannya sendiri, tanpa menunggu belas kasih dari siapapun. Anak harus kenyang, desa harus berdaya, dan bangsa ini harus tetap memegang sendoknya sendiri. Sebab bila sendok sudah berpindah tangan, menyusul akan berpindah pula nasib bangsa ini.